Selamat datang dan salam equilibrium. Di video kali ini kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut ini. Kebijakan fiskal, kata fiskal sendiri itu berasal dari kata fiskus. Fiskus itu merupakan nama pribadi dari seorang pemegang keuangan pada zaman Kekaisaran Romawi. Jadi bisa dikatakan fiskus ini adalah bendahara pada zaman Kekaisaran Romawi, salah satu bendahara. Kemudian dari kata fiskus ini berkembang menjadi fisk dalam bahasa Inggris yang bisa berarti perbendaharaan negara atau kerajaan. Kemudian berkembang menjadi kata fiskal. Kata fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan yang berasal dari masyarakat oleh pemerintahan negara atau kerajaan dan dianggap sebagai pendapatan dan digunakan sebagai pengeluaran untuk membiayai negara atau kerajaan. Sedangkan kata kebijakan fiskal secara umum itu bisa kita artikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi kata kuncinya di situ adalah penerimaan dan pengeluaran negara, mengatur penerimaan dan pengeluaran. Berikutnya kita akan membahas tentang peran kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal yang pertama adalah meningkatkan PDB. Saat ekonomi lesu atau pada saat terjadi resesi, kapasitas produksi suatu perusahaan akan mengalami penurunan. Jika resesi berlangsung secara terus-menerus, maka total produksi nasional bruto dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional akan menurun. Maka untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan berusaha untuk menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang atau jasa. Anggaran yang telah ditambahkan oleh pemerintah dapat meningkatkan produksi suatu perusahaan sehingga produksi nasional juga akan meningkat. Apabila produksi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terus meningkat. Jadi itu salah satu peranan kebijakan fiskal, jadi bisa meningkatkan PDB melalui alokasi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang pertama. Apabila PDB itu meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, maka bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi di suatu negara juga pasti akan mengalami peningkatan. Lalu peranan yang ketiga adalah menstabilkan harga-harga barang. Nah, ini jika harga-harga barang meningkat, maka bisa distabilkan dengan kebijakan fiskal. Jika harga-harga umum menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran karena sektor swasta mengalami kerugian. Sebaliknya, jika harga-harga umum terus meningkat atau terjadi inflasi, maka bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Inflasi itu memang di satu sisi bisa menciptakan kesempatan kerja penuh dan bisa memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok orang. Akan tetapi inflasi juga bisa menimbulkan kerugian bagi orang yang berpenghasilan tetap.
inflasi itu juga bisa melemahkan sektor usaha swasta karena investasi produktif digantikan dengan investasi harta tetap seperti tanah, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, dengan kebijakan fiskal, naik atau turunnya harga secara signifikan dapat dicegah. Jadi itu salah satu fungsi kebijakan fiskal adalah menstabilkan harga-harga barang. Lalu peran kebijakan fiskal yang keempat adalah menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Penerimaan negara yang optimal menunjukkan anggaran untuk melaksanakan pembangunan dalam kondisi cukup atau berlebihan. Jika anggaran dikelola secara optimal, akan mencukupi pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan di daerah terpencil dan tertinggal. Dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dianggarkan oleh APBN, kondisi perekonomian masyarakat akan semakin baik. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan antara masyarakat suatu daerah dengan daerah lain bisa dikurangi. Ya, ini salah satu fungsi dari kebijakan fiskal. Ini kaitannya adalah dengan pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan diharapkan bisa mengurangi kesenjangan pendapatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kemudian kita lihat peran yang lainnya, yaitu memperluas kesempatan kerja. Kalau ini jelas sekali ya, dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi, akan meningkatkan kesempatan kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Dan ini juga artinya bisa mengurangi pengangguran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi kebijakan fiskal. Kalau fungsi kebijakan fiskal ini, kalau kita pakai dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat 4, kebijakan fiskal terkait anggaran atau APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, untuk kali ini kita akan coba bahas ketiga fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi bertujuan untuk mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan berdampak positif terhadap perekonomian. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini berkaitan dengan sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Distribusi kemakmuran dapat dicapai melalui pemerataan distribusi pendapatan. Pemerataan distribusi pendapatan akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat golongan atas dengan masyarakat golongan ekonomi bawah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Fungsi stabilisasi dimaksudkan untuk memelihara keseimbangan ekonomi, terutama kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Jadi itu adalah tiga fungsi kebijakan fiskal yang kita bahas. Berikutnya adalah tentang jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal dibedakan menjadi kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif ini diterapkan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan fiskal ini diterapkan saat perekonomian menurun, serta daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran tinggi. Sedangkan yang
kebijakan fiskal kontraktif itu diterapkan dengan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif ini berfungsi untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Rasio Gini ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Sedangkan rasio Gini ini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan itu perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok di dalam masyarakat. Ya, misalnya kita melihat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, ada ketimpangan pendapatan. Berikutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah pajak. Pajak itu penerimaan negara dari masyarakat. Pajak ini digunakan atau ditetapkan sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai negara, ya, membiayai keuangan negara untuk pembangunan dan lain-lain. Kemudian instrumen kebijakan fiskal yang berikutnya adalah belanja pemerintah. Seperti kita lihat pada grafik di samping, ya, belanja pemerintah ini dibagi untuk misalnya Departemen Pertahanan, ya, Departemen atau Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah transfer payment. Transfer payment atau pembayaran transfer digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mengatasi kemiskinan, mendukung sektor usaha tertentu, atau mempromosikan tujuan kebijakan lainnya. Nah, tentang transfer payment sendiri sudah ada pada video sebelumnya, ya, linknya bisa dicek pada deskripsi di atas pojok kanan atas pada video ini. Yang berikutnya adalah subsidi, ya. Subsidi itu merupakan alokasi anggaran dari pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya subsidi, maka bisa mengurangi harga dari suatu komoditas. Demikian pembahasan mengenai kebijakan fiskal. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.